Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Haji Jumaidi LCMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atifah Hikmawati, NIM 202020 388 620 8029. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya, saya dapat membawakan ceramah tentang keutamaan sholat duha, guna memenuhi tugas ujian setengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi. Dan tak lupa pula, berjuta lantunan salawat beserta salam senantiasa kita hanturkan kepada Rasulullah Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Semoga kita semua masih senantiasa menjadi kaumnya dengan selalu menjalankan ajaran dan sunnahnya. Teman-teman yang insya Allah sukses masa depannya, salat duha memiliki rahasia yang menakjubkan dengan berbagai keutamaan. Seandainya orang-orang yang melupakannya itu mengetahui keutamaannya, pastilah mereka tidak akan pernah melewatkan untuk salat duha. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat ayat yang berkaitan dengan salat duha yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dawwan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Surat duha ini memiliki arti waktu duha, yaitu waktu ketika matahari naik sepenggala. Dan salah satu manfaat dari surah ad-duha adalah ketika kita telah menghafalkannya, kita bisa mengamalkannya. Setiap sholat duha layaknya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran. Surah ini memiliki nilai ibadah dan pahala bagi orang yang membacanya. Hamba Allah yang insya Allah soleh dan soleha. Adapun keutamaan sholat duha yang begitu besar. Yang pertama, sebagai pengganti sedekah anggota badan. Manusia memiliki sendi 360 sendi, yang setiap sendinya hendaknya dikeluarkan sedekah pada setiap harinya. Tentu hal ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan solusi praktis untuk mengatasi itu semua, yaitu dengan menggantinya dengan 2 rakaat sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yusbihu ala kulli sulamah min ahdi kum sadaqatu wa kullu tahmidatin sadaqatu wa kullu tahlilatin sadaqatu wa kullu takbiratin sadaqatu wa amru bil ma'ruf sadaqatu wa nahu
anil munkari shadaqatu wa yujzi'u min zalika raka'atani yaraka'uhama midduha. Artinya, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 720. Masya Allah. Kedua, dibangunkan istana dari emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, dicukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, rukuklah atau sholatlah, karena aku pada awal siang sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, mendapat pahala setara ibadah haji dan umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir untuk sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sepenuhnya. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang keenam yaitu masuk surga melalui pintu duha. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama Ad-Duha, dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, di manakah orang-orang yang melanggengkan sholat duha? Ini adalah pintu kalian, masuklah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tarbani. Saudaraku, begitu banyak keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Jadi, marilah kita bersama-sama melaksanakan sholat duha. Baik, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah atau khilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.